Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan. Mata pelajaran matematika. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu agar kalian mudah mengerti dan juga paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya pada kalian, masih ingat tidak bentuk pecahan itu seperti apa? Nah, Ibu ingatkan lagi ya, bentuk pecahan itu adalah seperti ini. A per B. Coba, apakah kalian masih ingat A ini disebut apa dan B ini disebut apa? Ya, A ini disebut pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Jadi, kalian tidak usah menyebutnya lagi yang A ini bagian atas dan yang B ini bagian bawah ya. Tetapi kalian menyebutnya A ini adalah pembilang dan yang B ini adalah penyebut. Nih, Ibu kasih contoh. Ada pecahan 1/4. Nah, angka satunya ini disebut apa coba? Ya, disebut pembilang. Angka 4-nya disebut penyebut. Lalu ada pecahan lagi nih, 7/20. Nih, 7/20. Angka 7-nya itu disebut apa ya? Ya, pembilang. Angka 20-nya disebut dengan penyebut. Sudah paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama itu ada pecahan biasa, bentuknya seperti ini. Dibacanya 1/2. Pecahan biasa ini terdiri dari pecahan yang ada penyebutnya. Ini angka 2 dan angka satunya ini disebut dengan pembilang ya. Seperti yang contoh yang tadi. Nah, kalau yang kayak gini disebutnya pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari campuran bilangan biasa, nih angka 1 ini bilangan biasa, dan juga ada pecahan biasanya. Nah, ini dibacanya 1/2. Jadi, pecahan campuran itu ada bilangan biasanya ditaruh di depan, lalu yang di belakangnya ini ada pecahan biasanya. Lalu yang selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal ini adalah bentuk pecahan yang ada komanya. Seperti ini contohnya, ada 0,5. Lalu ada lagi contoh lainnya 0,25. Ada lagi 0,375. Pokoknya pecahan desimal ini adalah pecahan yang memiliki koma ya. Lalu yang terakhir ada pecahan per 100 atau disebut persen. Nih contohnya ada 50%, 100%, 75%. Pokoknya yang ada tanda ini, yang ada tanda persen ini termasuk pecahan per 100 atau disebut dengan persen. Nah, lanjut sekarang kita akan membahas penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nih, penjumlahan pecahan berpenyebut sama contohnya seperti ini. Ada pecahan 1/6 ditambah 3/6. Nah, ini penyebutnya sama ya, sama-sama 6. Maka jika penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. Nah, jadi kita tulis seperti ini. Nih, pembilangnya kita jumlahkan yaitu 1 ditambah dengan 3. 1 tambah 3 adalah 4, kita tulis di sini. Sedangkan penyebutnya tidak usah dijumlahkan ya. Apabila penyebutnya sudah sama, kita tulis kembali penyebutnya di sini. Jadi, 1/6 ditambah 3/6 adalah 4/6. Nah, coba sekarang kalian kerjakan nih. Ada 2 soal. Yang pertama, 3/7 ditambah 2/7. Berapa ya hasilnya? Kemudian yang nomor 2 ada 2/8 ditambah 3/8. Berapa ya hasilnya? Nah, gampang ya anak-anak, karena penyebutnya sama,
pada kedua soal ini penyebutnya sama, jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Coba kalian kerjakan. Lalu yang selanjutnya ada penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Apabila tadi kita membahas penjumlahan pecahan berpenyebut sama, kali ini kita akan melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, contohnya seperti ini. 3/6 ditambah 2/5. Nah, pecahan seperti ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya berbeda. Beda seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan penyebutnya sama-sama 6. Jadi kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Apabila berpenyebut beda, bagaimana ya caranya? Nah, apabila pecahan penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Kalian sudah belajar ya di kelas 4 bagaimana cara mencari KPK itu? Nih, kita cari sama-sama ya KPK-nya. KPK dari 6 dan 5. Kita cari dulu faktor prima dari 6. Nah, kalian cari faktor prima dari 6 itu caranya kalian bagi angka 6 ini dengan bilangan prima. Bilangan prima itu kalian sudah pelajari ya kemarin di kelas 4. Nah, bilangan prima yang dapat membagi 6 itu adalah 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1. Nah, apabila sudah mendapatkan hasil 1, berarti sudah ya tidak bisa dibagi lagi. Jadi faktor prima dari 6 itu adalah 2 dan 3. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari faktor dari 5. Faktor dari 5 ya. Kita cari angka berapa yang dapat dibagi dengan 5. Angka prima ya, bilangan prima. Nah, yaitu adalah 5. Jadi 5 dibagi dengan 5 adalah hasilnya 1. Berarti sudah ya, tidak bisa dibagi lagi. Maka kita tuliskan faktor primanya. Faktor prima dari 5 adalah 5 kali 1. Sedangkan dari 6 adalah 2 kali 3 kali 1. Jadi KPK-nya adalah 5 kali 3 kali 2. Dari mana ya 5 kali 3 kali 2? Nah, dari sini kita lihat. Ambil dari sini 5 karena tidak ada faktor lain. Kita ambil 5, kemudian 3-nya dari sini, dan 2-nya juga dari sini. 1-nya juga sebenarnya masuk, cuman kan bilangan berapapun dikali dengan 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri ya. Jadi tidak usah dikali 1 di sini ditulis. Jadi langsung aja 5 kali 3 kali 2. Dan hasilnya adalah 30. Maka KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengganti penyebut pecahan ini dengan KPK yang tadi. Jadi, seperti ini bentuknya nih. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kita ganti penyebutnya menggunakan KPK yang tadi. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini langkah apa ya? Nah, sekarang langkahnya seperti ini. Kita akan mencari bilangan berapa yang akan ditulis di sini. Kita akan mencari pembilangnya itu di sini tuh berapa ya? Caranya adalah penyebut di sini 30 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 5. Kemudian angka 5 di sini dikalikan dengan pembilang yang ada di sini. Nah, jadi 5 ini dikalikan dengan 3. 5 kali 3 adalah 15. Lalu kita tuliskan hasilnya di sini. Jadi 3/6 itu sama dengan 15/30. Lalu kalian lakukan hal yang sama pada pecahannya sebelah sininya. Jadi bagaimana coba langkahnya? Ya, sekarang 30 dibagi 5 adalah 6, kemudian 6 dikali 2. 6 dikali 2, 12, lalu kita tuliskan di situ. Nah, karena sekarang penyebutnya sudah sama ya, ini sama-sama 30 nih penyebutnya sama, maka pembilangnya
dari kedua pecahan ini juga sudah bisa dijumlahkan. Nah, jadi seperti ini hasilnya. 15/30 ditambah 12/30. Hasilnya adalah 27/30. Jadi 3/6 ditambah 2/5 itu hasilnya adalah 27/30. Mengerti anak-anak?